Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Cep Wahyudin. Ada rekan saya juga, yaitu Boy Bobi Putra. Di sini saya akan menjelaskan beberapa mengenai pengertian Microsoft Excel, kemudian fungsinya, dan juga kelebihan dan kekurangannya, serta isi-isi yang terdapat di dalam Microsoft itu sendiri. Yang pertama, syarat penginstalan Microsoft Excel. Yang pertama, kita buka Mozilla atau Chrome atau tempat searching di laptop kalian. Kemudian ketikkan Microsoft Office. Mengapa pilih 2019? Karena mungkin tidak terbaru juga, tetapi masih kebanyakan menggunakannya gitu. Di sini pilih yang setelah muncul di halamannya, kita scroll dan cari bagian pengunduhan. Nah, di sini ada yaitu download Microsoft Office 32 bit, 64 bit. Kita pilih yang 32 bit saja. Bisa juga kalian downloadnya yang 64 bit. Mungkin cara download. Nah, apabila sudah terdownload, biasanya muncul di bagian Windows ini, di bagian searching, kita pilih atau kita ketikkan soft. Oh, tapi biasanya juga untuk Microsoft Office ini sudah terpasang eh, di di PC atau komputer yang Anda miliki biasanya. Tetapi jika tidak ada, bisa dilakukan seperti download yang tadi. Dan usahakan download Microsoft Office itu di halaman web resminya, atau yang cari-cari yang gratis itu untuk menghemat biaya. Kemudian kita buka Microsoft Excel yang sudah ada atau yang sudah diinstal.
Cara menjalankannya hanya kita buka saja Microsoft Excel ini. Sebelum memulainya, di sini eh, apa sih mengenai Microsoft Excel itu sendiri? Microsoft Excel itu sendiri adalah salah satu aplikasi pilihan yang berfungsi untuk mengolah data, baik keuangan, pendidikan, ataupun hal yang bersangkut pautkan mengenai kuantitas. Kemudian eh, fungsi Microsoft Excel itu sendiri yang lebih tambahannya yaitu untuk membuat daftar laporan keuangan, pembuatan daftar nilai dan daftar hadir, melakukan operasi perhitungan seperti kali, bagi, dan mencari rata-rata, kemudian perhitungan kurs mata uang, pembuatan grafik serta tabel, diagram batang, diagram grafis, diagram garis, dan lain sebagainya. Untuk kelebihan Microsoft itu sendiri, ialah yang pertama bentuk tampilannya yang mudah dikenali dan dijalankan. Kemudian memiliki fitur untuk membuat grafik data, kemudian kemampuan penyimpanan datanya cukup besar dan cukup mudah dioperasikan dengan menggunakan rumus dan logika dalam Excel. Kemudian untuk kekurangannya, pengguna yang belum paham betul tentang fungsi, rumus, dan logika akan merasa kesulitan untuk mengoperasikan serta mengolah datanya, kecuali kita rajin untuk mengulang rumus tersebut gitu. Terus biaya yang diperlukan untuk mengakses aplikasi tidaklah murah. Tadi ada yang berbayar juga. Kita jika tidak punya gitu aplikasinya, Microsoft Office-nya, kita cari-cari yang gratisnya gitu untuk menghemat biaya. Apabila salah memasukkan rumus, bisa berdampak pada data yang dihasilkan, misalnya perhitungan menjadi tidak tepat atau data tidak dapat terbaca. Di sini mungkin di Microsoft Excel ini jika salah pengetikan atau salah rumus akan menyebabkan value atau error gitu. Tidak menunggu lama, setelah itu kita pilih yang blank workbook. Workbook yaitu halaman kosong yang halaman utama bagian Microsoft Excel. Kita klik yang blank workbook. Nah, di sini ada halaman utama dari Microsoft Excel. Di sini ada detail bar. Detail bar ini ialah book 1 di sini. Detail bar berfungsi untuk menampilkan nama workbook yang sedang aktif, yang sedang kita buka gitu. Kemudian ada Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini di sini. Nah, yang ini. Quick Access Toolbar ini berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering digunakan pada Microsoft Excel yang dapat mengurangi atau menambah perintah yang dapat ditampilkan pada Quick Access Toolbar. Di sini ada Save, kemudian ada bagian sini ada Home, New, Open, kemudian Info, Save, Save As, History, Print, Share, Export, Publish, Close, Account, dan lain sebagainya. Kita kembalikan. Kemudian di sini ada Undo, eh, kita bisa menggantinya dengan keyboard yaitu Ctrl Z. Di sini juga ada Redo yaitu Ctrl Y. Kemudian di sini ada juga Quick Layout. Kemudian ada Print, Preview, and Print. Dan juga Customize Quick Access Toolbar. Di bagian halaman utama juga ada kontrol jendela. Kontrol jendela itu yang ini. Di sini ada sign untuk memasukkan eh, account yang kita miliki untuk mempermudah file yang mempermudah membuka file yang kita miliki gitu. Nah, di sini juga ada ribbon display option
kemudian ada minimize, maximize, dan juga close. Kemudian ada menu bar. Nah, menu bar ini, yang kotak gede ini, dikotakin. Nah, menu bar ini berfungsi untuk eh, memberikan perintah-perintah ke dalam eh, worksheet ini, kepada lembar kerja ini, gitu. Nah, di sini di menu bar ini ada file, home, insert, page layout, formulas, data, review, view, help, dan lain sebagainya. Kemudian ada name box. Name box ini yang ini. Di sini kan saya pilih yang ini, B4 namanya. Kolom kotak ini namanya B4. Kemudian saya klik yang ini namanya D7. Ini G3. Nah, namebox ini berfungsi untuk menampilkan indeks atau nama sel yang sedang aktif, yang sedang kita pilih gitu. Tuh. Nah, kalau dua, begini, 3R, 3C. R itu row, kalau C itu kolom. Row itu kita pilih. Nah, ada 3R. 3R itu row gitu, ke bawah atau baris, kemudian kolom 5, ada 5 baris. Itu. Tadi sudah dijelaskan ada kolom ini yang ini nih. Ini kolom tuh yang abjad. Sedangkan yang nomor yaitu baris. Nah, ini tuh kolom C baris keempat tuh. Kemudian ada sel aktif. Sel aktif kan ada ini. Ini tuh sel aktif yang kita klik itu. Kemudian ada tab worksheet. Tab worksheet ini yang ini kan bagian lembar kerja. Ini namanya sheet 1. Kita bisa menambahkan sheet kembali. Nah, untuk pilih saja yang tanda plus new sheet. Ini sheet 2. Nah, ini sheet 3. Ini sheet 4. Untuk menghapus sheet, kita cukup klik kanan baik mouse ataupun di touchpad. Kemudian delete. Nah, sudah terhapus. Nah, delete. Delete. Untuk penamaan sheet ini, kita klik 2 kali, kemudian pilih misalkan contoh. Kemudian enter. Nah, di sini namanya berubah menjadi contoh. Kemudian di sini ada ini tuh namanya horizontal scroll bar untuk memindahkan ke kiri ke kanan. Nah, ini ada zoom out untuk mengecilkan. Nah, untuk melihat. Kemudian ini ada horizontal scroll bar untuk itu ke atas bawah. Kemudian di sini ada insert. Nah, insert ini di sini banyak sih. Sama aja. Kemudian ada page layout. Dan maaf sebelumnya, di sini kan yang saya gunakan selalu not responding. Di sini sinyalnya sedang kurang baik karena menggunakan record Zoom. Tuh.
Nah, di sini juga ada untuk mewarnai tabnya gitu, mewarnai sheet-nya. Kita pilih yang misalkan yang merah. Nah, sheet-nya ini berubah menjadi merah. Nah, merah kan. Kemudian di sini jadi biru. Untuk pewarnaan tadi yaitu pilih sheet, kemudian klik kanan, nah pilih tab color. Di sini juga ada hide. Hide ini berfungsi untuk uh, meminimaliskan sheet gitu. Untuk kan di sini sudah hilang, tetapi tersimpan gitu di Excel, di lembar kerja ini gitu. Di file ini masih tersimpan kalau di hide. Di sini untuk menampilkan kembali, kita klik kanan yang di bagian kosong, di bagian jajaran sheet, kemudian klik kanan, maaf, di bagian di sini saja. Nah, bisa tak? Ini ada unhide. Nah, yang di hide ini yang tadi kita minimizekan yaitu sheet 6. Kemudian pilih OK. Nah, muncul kembali gitu. Nah, di sini ada protect sheet ini yang ini. Maaf. Nah, protect sheet ini yang tadi yang sudah digunakan ada zoom. Nah, ada zoom out, ada zoom in gitu. Di sini ada page preview, kemudian page layout normal. Di sini page layout itu untuk uh, berbentuk lembaran gitu. Kan ini berbentuk tabel. Kalau page layout ini berbentuk lembaran atau seperti Word. Nah, seperti ini lembaran. Di sini juga ada seperti page preview. Nah, bentuknya seperti ini. Kita kembalikan ke seperti biasa. Ya mungkin cukup sekian untuk pengenalan dari halaman utama Microsoft Excel. Dari saya cukupkan. Terima kasih. Dan materi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mungkin sekian. Terima kasih. Selanjutnya pembahasan mengenai if bertingkat dan sederhana serta gabungan and dan or. Yang pertama saya contohkan untuk if bertingkat. Kita tulis di sini 5, misalkan 5. Nah, untuk rumus if bertingkat kita bisa langsung if. Nah, contoh if bertingkat. Nah, di sini K3 sama dengan 3 lagi di sini K3
sama dengan 7 baik cukup if 3 sama dengan 8 baik if if oh, 3 sama dengan 10 sempurna. Jangan lupa di sini tutup kurungnya. Kita kasih 4. Nah, seperti ini. Terus kita enter. Ntar ada kesalahan. K3. K3. Kan benar K3. Yang K7. K9. Nah, contoh. Sini nilainya. Ganti jadi ya. Nah, kan otomatis kurang. Atau mungkin kita ganti ininya jadi 1, 2, 3. Kita di sini bikin beberapa nilai 4, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita bisa langsung secara otomatis. Nah, begitu untuk if bertingkat. Kemudian contoh selanjutnya if sederhana. Nah, kita di sini bikin dulu misalkan 3, 7, 8, 9. Untuk rumusnya kita gunakan if. Nah, di sini kita ambil O3 3 kurang sama dengan kurang dari 7 plus 3
Selanjutnya if sederhana. Di sini kita udah punya nilai-nilainya. Kita tulis di sini rumusnya. Sama dengan if, nah di sini O3 ya. O3 dari 70, 70 coba langsung. Nah, karena sebentar salah ininya. Nah, karena nilainya kurang dari 70, maka ini tidak lulus. Kita langsung saja coba kesininya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini untuk rumusnya. Kemudian selanjutnya untuk rumus if and, kita bisa langsung di sini. Di sini kita udah ada datanya. Kita bisa langsung tulis if sama dengan if. Nah, langsung and, kemudian kita ini misalkan S3 sama dengan kutip, kita lupa kutipnya, buat tiga tiga kurang tutup, tutup kurung, kemudian koma, ini, tidak terpilih. Nah, itu rumusnya. Kita coba ininya kita rubah. Ininya kita rubah.
itu ya kurang lebih. Kemudian selanjutnya mengenai if or. Sini sudah ada contoh datanya, kemudian kita tulis rumusnya. If, kemudian or. Nah, kemudian kita di sini ada T3 sama dengan U2 15 misalkan ya 1000 2000 koma tutup kurung pencet maaf terus koma kurung 15 U3 coba. Nah, hasilnya akan seperti ini, guys. Ini untuk rumusannya if or. Kemudian selanjutnya mengenai sum, average, max, min, con, ya dan con. Yang pertama kita bahas adalah sum. Nah, di sini sudah ada tabelnya dan ini adalah rumusnya. Sebentar, kenapa seperti ini? Nah, kita coba ketik ulang untuk rumusannya. Kita ketik sama dengan sum tutup kurung. Nah, di sini kita masukkan value-nya 1 A3 atau bisa kita gini. Nah, bisa begini. Nah, sum bisa kita. Nah, seperti itu. Kita enter, hasilnya jadi seperti ini. Kita coba ganti. Nah, seperti itu. Kemudian untuk average adalah untuk menghitung rata-rata. Sini kita coba kita cara cepatnya sama seperti tadi, average sama dengan average, kemudian kita blok. Nah, hasilnya seperti ini atau kita bisa ubah bilangannya seperti ini. Kemudian kita coba enter. Nah, ini adalah hasil rata-ratanya. Kemudian max adalah mencari nilai terbesar. Jadi antara 5 dan 7 yang paling besar adalah 7. Untuk rumusnya
Nah, gitu kita bisa ganti misalkan ininya 12. Nah, otomatis akan berganti ke 12. Kemudian untuk min adalah mencari nilai terendah. Jadi 9 dan 7 nilai terendahnya adalah 7, 5 dan 12 nilai terendahnya adalah 12. Untuk rumusannya seperti ini. Ini nggak tahu di laptop saya tulisannya jadi kayak gini. Kalau misalkan kayak dipencet gini doang, nah, keluarnya bukan sel, melainkan seperti ini. Jadi, tapi kita masih bisa melakukan blok seperti ini. Cara cepat, enter. Seperti itu. Kemudian ada count. Count adalah cara menghitung jumlah data. Misalkan kita di sini tambahin datanya. Di sini kita bisa tambahin. Nah, jadi kayak gini. Misalkan sama dengan count. Nah, X. Nah, kita langsung aja misalkan bikin blok. Nah, seperti ini, enter. Nah, di sini berubah datanya 3 yang sebelumnya. Sebelum kita tambahkan di sini datanya, hasil datanya cuma 2, 2 dan 5, 10 dan 11. Tapi setelah kita tambahkan tadi, hasil datanya jadi ada 3. Nah, seperti itu untuk min, max, count, sum, dan average. Kemudian selanjutnya cara cara rumus left, mid, dan right. Kita coba di sini, ya. Atau kita tulis di sini aja. Puter. Kita lihat untuk yang pertama kita right. Ini enter. Nah, ini untuk hasil right. Kemudian untuk left, kasih namanya right. Ini left. Kemudian left. Nah, kemudian untuk mid, hasilnya jadi seperti ini untuk left, mid, dan right. Kemudian selanjutnya rumus dari find dan search kita coba di sini.
Selanjutnya adalah rumus dari find dan search. Nah, kita coba di sini. Find. Kemudian di sini kita search Bobby. Ini kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita cari yang lain ya. Misalkan ini yang lainnya. Lain. Yang kurang. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya eh, rumus dari search. Kita coba di sini search. Nah, kemudian kita cari boy. Boy. Nah, seperti ini. Contoh lainnya search search. Kemudian seperti itu untuk find dan search. Selanjutnya ada rumus today. Nah, kita langsung coba di sini. Nah, kurung. Nah, ini sesuai dengan jam yang di sini ya. Today 12/12/2022. Yang selanjutnya untuk rumus no. Di sini kurung enter. Nah, ini untuk rumus no. Kemudian selanjutnya ada rumus date. Nah, date. Oke. Sini kita 2022 12 atau contohnya jangan 12 4 26. Nah, otomatis penulisannya langsung seperti ini. Kemudian selanjutnya ada rumus month, day, dan years. Kita dulu day. Kemudian
Oh, kita ubah dulu ininya. Hmm, ya, kita ubah ke date buat buat terus 2022,08 misalkan dan 28. Nah, ini kemudian mon enter. Kemudian di sini year ini entah apa. Itu untuk month, day dan years. Kemudian selanjutnya untuk rumus days kita bisa langsung days ini kemudian ini kemudian selanjutnya untuk rumus days. Nah, di sini kita langsung tulis saja days. Nah, ini ini. Nah, kemudian untuk costnya sama dengan kita pilih ini. Terus kita kaliin aja harganya misalkan segini. Nah, ini untuk rumus days. Kemudian selanjutnya cara membuat grafik lain di Microsoft Excel. Nah, kita bisa langsung pergi ke insert. Kemudian di sini ada recommended chart. Kita bisa klik aja. What? Oh, nah kita bisa langsung di sini. Nah, ini line. Kita bisa milih di sini mau model seperti apa. Kita coba yang ini aja. Bentar, chart. Kemudian selanjutnya ada cara untuk membuat eh, chart line. Nah, kita bisa langsung ke insert, kemudian di sebelah sini ada tulisan recommended charts. Kita klik, kita pilih all charts. Nah, di sini ada line, kita pilih aja langsung line. Di sini kita bisa memilih beberapa tipenya atau modelnya. Kita coba yang ini. Nah, di sini kita bisa edit, eh, warnanya.
color. Nah, seperti itu. Terus kita juga bisa mengatur titelnya. Nah, kita bisa mengatur titelnya. Atau mengubah judul, boleh. Nah, ini juga kita bisa eh, select data seperti itu. Bisa edit teks, kemudian bisa mengatur format aksisnya. Oke, itu untuk cara pembuatan chart. Cara untuk membuat grafik line, grafik eh, lingkaran atau pie. Kita pergi lagi ke insert, comment ini, pie. Ini kita lihat aja. Ini ada grafik pie. Kita tunggu sebentar. Kemudian selanjutnya cara membuat grafik lingkaran atau pie. Kita bisa blok seperti ini dulu. Nah, kemudian kita klik, eh, kita ke insert, kemudian di sini ada tulisan charts, kita pilih recommend charts. Nah, di sini banyak pilihan, tapi kita gunakan grafik pie. Nah, kita coba yang ini. Tunggu sebentar, lagi loading. Selanjutnya, cara membuat grafik atau chart pie atau lingkaran. Sini kita bisa masuk ke insert, kemudian kita pilih bagian charts ini, ada recommend. Sebelumnya kita terus membuat box seperti ini, kemudian klik, kita pilih all charts. Nah, di sini ada pie. Nah, kita pilih pie. Nah, di sini di Excel saya di sini tidak terbuka, tapi eh, ini laptop kalian ini bisa terbuka. Saya nggak tahu ini nggak kebuka sama sekali. Mau diganti kayak gimana juga. Ini nggak kebuka ya. Nah, misalkan ini juga sama nggak kebuka. Nah, seperti itu cara untuk membuat grafiknya. Nanti di sini pasti ada gambarnya, udah ada kayak grafik lingkarannya gitu. Tinggal kita atur datanya. Cuman di sini kayak laptop saya sedang error kayaknya, atau kenapa pie chartnya nggak muncul. Kemudian selanjutnya cara membuat histogram. Kita kembali lagi ke insert. Nah, kemudian di sebelah sini ada namanya. Nah, Instagram tuh yang ini. Jadi kita tinggal pilih pakai yang mana. Misalkan pakai yang ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah cara membuat histogram. Kita pergi ke insert, kemudian ke menu chart. Nah, di sini akan ada paling tengah ya ini. Nah, ini adalah histogram. Kita bisa pilih pakai yang mana.
Nah, kita coba pakai yang ini. Nah, seperti sebelumnya di laptop saya ini tidak muncul sama sekali, entah kenapa ada error atau apa. Yang jelas eh, untuk membuat Instagram kita pergi ke insert, kemudian charts, kemudian di paling tengah sini ada eh, tulisannya. Nah, di Instagram seperti itu. Kemudian selanjutnya cara eh, mencetak tabel pada Excel. Kita gunakan CTRL-P. Nah, akan tampilan seperti ini. Kita bisa mengatur ininya semuanya. Di sini juga kita bisa melakukan save dan lain sebagainya. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu sel, range, dan alamat sel. Yang pertama, sel di Excel adalah irisan atau eh, intersection dari suatu baris yang dipersatukan dalam angka dan kolom dalam eh, oh, baik, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sel, range, dan alamat sel. Pertama, sel. Sel di Excel adalah irisan atau intersection dari suatu baris yang dipresentasikan dalam angka dan kolom dalam huruf, kemudian diidentifikasi dengan nama sel atau alamat sel. Misalkan eh, baris 3 dengan kolom B, ini kolom B eh, akan membentuk sel dengan alamat sel B3 seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kemudian selanjutnya range. Pada Excel, eh, range adalah sekelompok sel yang diidentifikasikan dengan alamat sel dari awal sel hingga akhir. Range terkait hubungan dengan alamat sel yang terdiri dari relatif, semi absolut, dan sel absolut. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan sel, range, dan juga alamat sel. Yang pertama, sel. Sel di Excel adalah irisan atau intersection dari suatu baris yang dipresentasikan dalam angka dan kolom dalam huruf yang kemudian diidentifikasi dengan nama sel atau alamat sel. Misalkan eh, irisan dari 3 baris B, baris 3 dengan kolom B. Nah, kan jadinya seperti, nah ini baris 3 dengan kolom B. Oke, selanjutnya range. Range adalah sekelompok sel yang diidentifikasi dengan alamat sel dari sel awal ke sel akhir. Range terkait hubungannya dengan alamat sel yang terdiri dari relatif, semi absolut, dan sel absolut. Selanjutnya, alamat sel. Alamat sel adalah sel yang diidentifikasi
sel dalam baris dan kolom. Penggunaannya, alamat sel sering digunakan untuk membentuk pada suatu formula terhadap data-data dan worksheet. Kemudian selanjutnya pengertian tentang tipe data. Tipe data di Excel adalah himpunan nilai yang dapat dimiliki oleh suatu sel yang dapat menentukan formula yang dapat digunakan pada sel tersebut. Terdapat tipe data pada Microsoft Excel yang dapat Anda masukkan pada sel Microsoft Excel, yaitu tipe data teks, tipe data numerik, dan tipe data waktu. Yang pertama adalah tipe data teks. Tipe data teks pada Microsoft Excel sering disebut dengan tipe data string dalam bahasa pemrograman. Tipe data teks dapat berupa rangkaian karakter, angka, dan simbol. Untuk membuat karakter spesial dan simbol pada sel, kita dapat masuk ke insert, kemudian kita masuk ke simbol, dan kita dapat melihat tampilan tabel atau box, simbol, dan kita bisa memilih simbol mana yang akan kita gunakan. Nah, kemudian klik insert untuk mengapply-nya. Selanjutnya, tipe data angka atau numerik merupakan tipe data yang digunakan oleh formula Excel. Tipe data numerik terdiri dari angka 0 sampai dengan 9. Tipe data numerik dapat juga memuat karakter khusus dengan kegunaan tertentu. Adapun karakter serta fungsinya dalam membuat tipe data numerik, contohnya seperti contohnya koma, contohnya koma, koma di sini kegunaannya untuk eh, koma itu sendiri, kemudian titik, titik kegunaannya untuk pemisah nilai desimal, kemudian ada tambah, tambah, tambah menandakan positif, kemudian tanda kurang untuk nilai negatif, kemudian ada persen, persen kegunaannya untuk persentase, kemudian kegunaannya untuk notasi eksponensial. Itu adalah beberapa karakter khusus dalam data numerik. Kemudian selanjutnya tipe data waktu atau date and time. Tipe data date and time digunakan untuk membuat tanggal, waktu, atau gabungan dari tanggal dan waktu. Format penulisan standar date and time
menggunakan bahasa Inggris dan notasi waktu tanggal United States, eh, yaitu eh, mm atau mon, garis miring, day atau dd, garis miring, YY atau years. Secara default, eh, ketika pengguna memasukkan notasi atau tanggal dan waktu pada sel, format tampilan sel menjadi rata kanan seperti contohnya yang ada pada gambar di sini. Desember 31,2017 tampilannya akan menjadi seperti ini. 31 strip date Desember disingkat date, kemudian strip 2017. Bisa dilihat. Selanjutnya, cara mengatur eh, tinggi baris atau lebar pada kolom. Selanjutnya, cara mengatur lebar kolom dan tinggi baris. Yang pertama, kita bisa lakukan kita nah, di sini ada tanda sampai ada tanda seperti ini, panah ke kiri dan ke kanan. Kita bisa langsung tarik. Nah, ini eh, untuk memperlebar ini untuk memperlebar kolom. Cara yang pertama, selanjutnya sini saya akan memberikan cara eh, mengatur lebar kolom dan tinggi baris di Excel. Yang pertama, kita bisa menggunakan ini. Kita pergi ke kolom baris. Nah, sampai ada tanda seperti ini, panah ke kiri dan ke kanan. Nah, di sini kita sudah bisa mengatur lebar kolomnya. Nah, seperti itu. Kemudian cara yang kedua, kita bisa menggunakan eh, format, tabel format, atau kita bisa masuk ke home, kemudian kita ambil cells, kemudian kita masuk ke format. Nah, di sini kita bisa memilih row height atau column height. Kalau column height, di sini kita untuk mengatur tinggi, misalkan 20 atau 50. Nah, otomatis tingginya akan langsung berubah. Di sini juga kita bisa mengatur lebarnya dengan column width. Nah, di sini kita akan pilih 60 contoh. Nah, otomatis eh, lebarnya akan menjadi 60. Di sini juga kita bisa menggunakan seperti tadi masuk ke home, kemudian pilih ini sales, terus ke format. Nah, di sini kita bisa menggunakan auto fit row height. Kita langsung klik aja. Atau bisa menggunakan auto fit column width. Nah, otomatis akan mengatur sendiri ya, secara auto.
Kemudian selanjutnya cara membuat list dan autofill. Yang pertama autofill. Autofill merupakan fitur pada Microsoft Excel yang berfungsi untuk mengisi data secara otomatis berdasarkan pattern atau pola tertentu. Nah, cara penggunaannya kita bisa langsung ke menu Home, kemudian ke bagian Editing. Nah, di sini kita bisa menemukan Fill. Nah, tab Fill ini kita bisa memilihnya down, right, up, left, seperti itu. Nah, kita coba di sini contohnya ya. Ini bagian sini. Kita coba fill, kita gunakan auto fill. Nah, secara otomatis hasilnya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya cara mengubah format cell. Nah, kita bisa langsung ke menu home. Kemudian di sini ada style. Nah, di sini ada cell style. Kita langsung bisa mengubah formatnya. Nah, contoh kita ambil heading 1, heading 1, heading 2, heading 3, kemudian bisa ke ini. Nah, kita bisa lihat perubahannya. Currency present. Seperti itu. Selanjutnya cara menampilkan komen. Kita bisa langsung pergi ke review. Nah, di sini kita bisa ke bagian komen, kemudian show all comment. Nah, tinggal langsung klik aja. Di sini kita sudah bisa langsung melihat komen-komen. Untuk menambahkannya kita bisa di sini. Ya, contohnya ini misalkan di sini ini komen. Nah, nah, ini untuk menyembunyikannya tinggal klik lagi. Untuk menampilkannya bisa diklik lagi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya cara untuk merge menggabungkan sel. Nah, di sini kita bisa langsung contohnya dari J sampai ke L. Kita pilih sel yang akan kita gabungkan. Nah, kita klik kiri, tahan. Kemudian di sini kita bisa langsung pergi ke home, ke alignment, kemudian merge and center. Nah, di sini kita bisa pilih kita coba ini merge and cell. Nah, otomatis selnya akan tergabung. Contoh lainnya merge and center. Nah, seperti itu. Otomatis selnya akan tergabung, tidak ada sekatan-sekatan antar sel ini. Selanjutnya pembahasan mengenai formula atau rumus di Excel. Pertama ada penjumlahan. Nah, di sini ada 9 tambah 3. Value satunya 9, value 2-nya 3. Nah, untuk rumusnya seperti ini. Untuk tambah, kita bisa langsung sama dengan
klik zoom. Nah, kita pilih zoom. Nah, kemudian kita bisa langsung tulis. Nah, misalkan ini A3 berarti A3 dengan ini. Nah, hasilnya 9 tambah 3. Pembahasan selanjutnya mengenai formula dan eh, rumus sih. Pembahasan selanjutnya mengenai formula dan rumus di Excel. Yang pertama, penjumlahan. Di sini kita punya kita zoom. Di sini kita punya value 1 dan value 2. Value 1-nya 9, 3 ada value 2-nya 3. Artinya 9 tambah 3. Untuk rumusnya di sini kita bisa langsung ketik sama dengan, kemudian zoom. Nah, kita pilih zoom. Nah, di sini kita bisa langsung pilih eh, mana yang akan ditambahkan. Nah, kita klik, tahan, kemudian kita seret ke pinggir, kemudian kita enter. Nah, hasilnya 12. Contoh selanjutnya ini di bawah. Misalkan kita punya value 10 dan 15. Nah, seperti tadi, kita langsung saja klik bilangan yang akan kita tambahkan, seret, maka hasilnya seperti ini. Untuk pengurangan, selanjutnya untuk pengurangan, nah di sini rumusnya kita bisa gunakan eh, pembahasan selanjutnya mengenai rumus dan formula yang ada di Excel. Nah, di sini kita punya eh, bilangan 9 dan 3. Untuk rumusnya, di sini kita bisa menggunakan seperti ini. Sama dengan tepung. Nah, di sini kita bisa langsung, misalkan di sini A3. A3 kita menggunakan tambah. Kemudian di sini kita ambil ini B3 berarti B3. Kemudian kita bisa langsung enter. Nah, maka hasilnya akan keluar. Kita ambil contoh lain, misalkan kita ambil 10, kemudian 15. Nah, kita seperti tadi, kita sama dengan kita ambil A4 tambah B4. B4. Kita enter dan otomatis hasilnya akan terdeteksi yaitu 25. Kemudian
Untuk selanjutnya untuk pengurangan. Nah, di sini ada tabel pengurangan. Nah, di sini kita punya 9 kurang 3. Untuk rumusnya kita bisa sama dengan, kemudian kita pilih ini A8 A8 dikurang B8 B8, kemudian kita enter yes. Nah, otomatis pengurangannya akan dilakukan sama halnya dengan ini. Nah, ini bisa kita ganti bilangannya 10 nah otomatis akan menjadi 2. Kemudian selanjutnya untuk penjumlahan secara otomatis, di sini kita bisa coba kita copy. Nah, kita coba di sebelah sini. Tambahkan tabelnya banyak. Nah, seperti ini hasilnya masih 0. Misalkan ini 25 60 110 110 13. Cara cepatnya kita coba hilangkan dulu. Sini kita coba ketik rumusnya seperti tadi. Nah, kita juga bisa seperti ini. Kita klik kolomnya atau selnya, kita seret ke bilangan yang akan ditambahkan. Kemudian kita enter. Maaf, kita ulangi. Sama dengan kita gunakan zoom. Nah, kita bisa menggunakan zoom. Kemudian klik. Nah, di sini kita bisa langsung seret seperti ini. Kemudian enter. Nah, hasilnya kan langsung keluar semuanya. Atau bisa juga seperti ini. Ketika kita sudah menemukan menulis rumus yang pertama, kita bisa langsung tarik garis di sini. Nah, kita bisa langsung tarik ke bawah. Nah, seperti ini sampai bawah. Maka hasilnya akan secara otomatis terjawab seperti itu dengan rumus yang sama. Kemudian selanjutnya cara menghitung persentase secara otomatis. Untuk pertama, di sini kita harus menuliskan rumus persentase yang pertama. Nah, di sini kita bisa langsung sama dengan, kemudian tutup kurung.
Nah, kita ambil C, C2. Kita tulis C2 garis miring atau bagi. Nah, kita di sini kita ambil totalnya ya, atau eh, jumlahnya. Nah, di sini ada C12. Kita tulis C12. Nah, atau kita sebelumnya tadi bisa langsung klik saja langsung gini. Kita klik kolomnya atau bisa diketik ya, ketik manual. Nah, kita yes. Nah, di sini sudah ada hasilnya, hasil persentasenya. Untuk mengambil persentase angka 2 angka di belakang koma, kita dapat klik ini. Nah, hasilnya akan angka di belakang komanya akan bertambah. Nah, biasanya di sini jika kita menarik untuk cara cepatnya, biasanya di sini kita akan tarik seperti ini. Nah, namun untuk persentase ini hasilnya akan seperti ini. Caranya agar agar hasilnya tidak seperti itu, kita buka rumusnya. Nah, kemudian di sini sebelum ke nominal atau angkanya, di sini kita bisa pakai dolar, gunakan dolar. Nah, kemudian kita enter. Nah, maka hasil persentasenya secara otomatis akan langsung tersedia. Kemudian selanjutnya mengenai rumus bertingkat. Nah, di sini sudah ada rumusnya. Nah, bisa dilihat seperti ini. Nah, di sini saya akan mencontohkan penulisannya. Contohnya di sini ini nilainya 60. Nah, di sini untuk rumusnya kita tulis if ya. Di sini kita menggunakan if. If. Nah, langsung saja di sini kan kita menggunakan eh, C10 ya. Kalau di sini kan nah, kalau di sini kan C2. Karena ini ada di kolom 10, berarti kita gunakan C10. Dengan if C10 kemudian selanjutnya di sini mengenai if bertingkat. Nah, oke, selanjutnya di sini mengenai if bertingkat. Nah, di sini sudah ada contoh tabelnya mengenai lulus atau tidak lulus.
Di sini kita bisa melihat rumusnya. C2 kurang dari 60 maka tidak lulus. Kemudian kita tulis lagi if C2 sama dengan 60 artinya tidak lulus. Kemudian if lagi C2 lebih dari 60 maka lulus. Seperti itu.